Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. 13 Agustus 2024 di Aloft Hotel, Jakarta Selatan. Semalam saya telah mengakhiri menonton sebuah film yang sangat menginspirasi bernama ataupun berjudul The Auditors, ya, film Korea yang hanya cuma 12 film dan selesai. Cukup bagus sekali. Ya, saya sarankan Anda untuk nonton di Netflix, ya. Bukan promosi, tapi dia buat Anda punya insight ataupun Anda punya environment, ya. Nah, kemudian terkait dengan auditors, ya. Sesungguhnya auditors punya peran yang sangat penting, baik itu yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, perusahaan perasuransian, dan juga tentunya auditors yang ada di OJK, ya. Nah, sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa Anda jalankan, Anda teliti, ya, terkait mengenai fungsi Anda sebagai auditors, ya. Pertama kali Anda bisa meminta perusahaan asuransi, ya, ataupun perusahaan perasuransian terkait dengan komplain-komplain yang diterima ataupun yang masuk dari tetanggung, ya, komplain-komplain, ya, ataupun suatu keluhan nasabah yang diterima oleh perusahaan asuransi, ya, ataupun perusahaan perasuransian. Setelah itu, setelah Anda dapat datanya, jumlah komplain tersebut, ya, Anda coba periksa lagi laporan yang mereka laporkan kepada OJK, berapa banyak komplain tersebut, ya, Anda verifikasi. Nah, setelah itu komplain tersebut Anda bisa lihat, ya, komplain tersebut apakah sifatnya klaim yang tidak setuju ataupun yang ditolak ataupun nilainya tidak sepakat, ya. Ini mengenai klaim, ya. Anda bisa cek kembali. Tadi kan keluhan ataupun komplain kan bisa saja bukan masalah klaim, ya, tapi ada yang masalah klaim berapa banyak komplain ataupun suatu sengketa yang masuk karena masalah klaim, ya. Coba lihat lagi berapa banyak, ya. Nah, setelah itu kan kemudian setelah katakanlah ada klaim yang dimasukkan, kemudian apakah perusahaan asuransi tersebut melakukan IDR, ya. Apakah perusahaan tersebut melakukan IDR, Internal Dispute Resolution, ya? Apakah melakukan tersebut? Apakah sudah dilakukan prosedurnya? Karena bagaimanapun juga sebagai perusahaan perasuransian ataupun perusahaan asuransi memiliki aturan yang jelas, ya, bagaimana maka mesti menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan. Nah, setelah itu tentu setelah ada penyelesaian rencana untuk menyelesaikan melalui IDR, dan setelah itu misalnya tidak selesai, ya. Nah, apakah perusahaan asuransi melakukan kontrak yang disetujuinya dalam dispute clause, melakukan pemberitahuan kepada klien bahwasannya telah terjadi sengketa atau perselisihan, dan kemudian kami memberikan Anda pilihan untuk menyelesaikan atau memilih salah satu opsi di antara beberapa pilihan yang ada dalam kontrak tersebutnya. Apakah itu sudah dilakukan oleh perusahaan asuransi? Nah, setelah itu bagaimana kelanjutannya, ya. Nah, ini perlu pihak auditor internal maupun OJK untuk dapat melihat sengketa-sengketa atau perselisihan yang terjadi di industri perasuransian, khususnya di perusahaan asuransi umum maupun jiwa, ya, terkait mengenai tadi komplain maupun sengketa. Apakah telah dilakukan prosedur tersebut dengan baik sesuai dengan aturan yang OJK atau tidak, ya. Kemudian apa hasilnya? Apalah bila mana katakanlah misalnya tadi ada pilihan-pilihan tersebut, bagaimana dengan laps, bagaimana dengan BANI, bagaimana dengan arbitrase atau bagaimana dengan litigasi, bagaimana prosesnya, hasil bagaimana. Ya, kalau misalnya ada suatu dispute dan kemudian perusahaan asuransi tersebut tidak melakukan aturan sesuai dengan OJK, maka itu dapat dipastikan, ya, bahwasan perusahaan asuransi ini tidak comply, tidak governance, ya, dan juga tidak utmost good faith, ya. Jadi 3 hal tersebut yang saya pikir perlu ditelaah, perlu dicari tahu kembali. Ya, saya khawatir banyak sekali teman-teman ataupun para praktisi yang bila mana terjadi suatu laporan klaim yang besar, ya, maka mereka dengan segera mencari cara untuk dapat berpikir bagaimana klaim ini bisa dapat ditolak, ya,
dan kemudian mereka panik ya, mereka panik, paranoid ya. Ini yang saya lihat amati selama beberapa kali menjadi saksi ahli. Mereka paranoid ya, tidak melihat bahwasannya mereka harus melakukan hal-hal yang sudah diatur, dan kemudian mereka mesti mengutamakan atmos good faith ya. Mereka tidak melihat mengenai bagaimana proses ini bisa berjalan ya. Jadi itu mengenai fungsi auditors yang ada di dalam perusahaan perasuransian maupun yang ada di OJK. Lihat kembali mengenai tadi sengketa ataupun perselisihan terjadi, kemudian apakah ini sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan, dan kemudian apakah sudah dilaporkan apa tidak ya. Itu satu mengenai jenis-jenis berbagai macam jenis sengketa. Yang kedua ya, tolong diperhatikan kembali nilai klaim yang besar ya, nilai klaim yang besar. Apakah ada nilai klaim yang besar yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, dan kemudian lihat dia punya tata cara ataupun prosedur penutupan asuransinya, penjualan asuransinya, apakah benar atau tidak ya. Saya khawatir telah terjadi hal-hal yang mungkin saja tidak baik atau tidak sesuai, tidak benar ya. Itu mungkin Anda bisa periksa kembali ya. Dan kemudian tadi ada juga jumlah klaim yang berulang-ulang, walaupun kecil tapi berulang-ulang. Anda juga mungkin bisa perhatikan itu, apakah ada suatu hal yang rekayasa atau kesalahan penutupan ataupun kesalahan prosedur klaimnya. Jadi banyak sekali yang Anda bisa lakukan itu supaya Anda bisa dapat mengurangi kerugian yang terjadi dalam perusahaan asuransi ya. Nah, untuk itu setelah klaim barulah Anda mungkin bisa melihat pengeluaran yang besar ya, pengeluaran yang besar yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi maupun perusahaan perasuransian kepada siapa saja, apakah sudah sesuai dengan SOP ya, dan kemudian apakah ini melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas mengenai tarif premi, mengenai diskon dan segala macam. Coba lihat pengeluaran yang rutin yang besar itu bisa dilacak kok ya. Jadi itu baik itu mengenai pembayaran klaim maupun yang bukan pembayaran klaim, pembelian ataupun ataupun sponsorship, ataupun katakanlah misalnya pembelian barang ataupun pendidikan dan semacam. Anda bisa coba telisik lagi lebih jauh ya mengenai pengeluaran yang besar, dan kemudian juga ada pengeluaran yang berulang. Apakah prosedur ini bisa sesuai dengan SOP, dia punya tata caranya, dan kemudian setelah ada yang membuat kemudian di checker dan maupun ada yang di approve ya, jadi mesti 3 langkah. Nah, untuk itu saya pikir auditor memiliki peran yang sangat-sangat penting untuk dapat mencegah ataupun dapat memperoleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan atmos good faith, tidak sesuai dengan tata kelola maupun sesuai dengan compliance, tidak memenuhi ketentuan ya. Nah, oleh sebab itu saya berharap para internal auditors maupun auditors yang ada di pihak otoritas dapat melakukan fungsinya dengan baik, sehingga industri perasuransian dapat bertumbuh, dapat mulai menata diri, berbenah untuk dapat dipercaya oleh masyarakat luas, sehingga industri ini dapat bisa bertumbuh sehat ya, kemudian masyarakat luas dapat menerima manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan negara pun juga dapat menerima manfaatnya secara tidak langsung ya. Oleh sebab itu marilah kita membenahi industri perasuransian ini melalui praktek-praktek yang jujur ya, berdasarkan atmos good faith, kemudian sesuai dengan tata kelola yang baik, governance, serta comply sesuai dengan peraturan yang ada ya. Demikian saya Fedi Pilor, Guru Asuransi 13 Agustus 2024. Semoga bermanfaat. Salam.